Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke yang kemarin. Jadi kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang daya beda. Itu sudah dikerjakan semua belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ampun, Pak. Jadi kita mulai dari ini dulu aja, pengertian dari validitas. Jadi kalau kemarin itu kan langsung ke daya beda. Sebenarnya daya beda itu banyak sekali orang yang menganggap bahwa dia itu validitas. Nih, validitas sering diartikan dengan kesahihan suatu alat ukur memiliki validitas di mana alat ukur tersebut isinya layak untuk mengukur objek yang seharusnya diukur. Jadi nanti di sini artinya adalah ini, ada kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran atau sasaran pengukuran. Jadi ini hanya mengulas yang kemarin aja. Jadi jika soal kita atau alat ukur kita itu valid, mempunyai validitas yang baik, itu dia ini ada kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukurannya dan sasaran pengukurannya. Jadi ada kesesuaian. Jika siswa itu pandai, seharusnya juga bisa mengerjakan soal tersebut kayak gitu. Tapi jika soal anak itu tidak pandai, maka soal itu juga tidak bisa dikerjakan oleh siswa yang kurang pandai seperti kayak gitu. Ini menurut ini validitas mengarah pada ketepatan interpretasi hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukuran. Di sini validitas merupakan suatu keadaan apabila suatu instrumen evaluasi dapat mengukur apa yang sebenarnya harus diukur secara tepat. Di sini maksudnya apa? Ya ketika kita membuat soal tes ya kita pengen mengukur kemampuan siswa, kecerdasan siswa, apakah siswa itu pandai atau tidak memahami konsep yang kita ajarkan atau tidak seperti kayak gitu. Ini satu alat ukur dikatakan valid apabila alat tersebut benar-benar mengukur hasil belajar matematika. Kalau kita itu menggunakan alat ukur hasil belajar matematika. Jadi nanti kalau sama kita menggunakan alat ukurnya itu berupa angka, berarti nanti yang kita ukur adalah bukan yang ke matematikanya, tapi ke sikapnya kan seperti kayak gitu. Nah nanti di jenis-jenis validitas itu sebenarnya ada beberapa macam. Jadi validitas itu tidak daya beda sebenarnya. Tetapi daya beda itu merupakan salah satu dari validitas. Nah, salah satu jenisnya adalah ini, validitas isi. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Budiono. Validitas isi itu instrumen yang valid menurut validitas isi apabila telah merupakan sampel representatif atau keseluruhan isi yang diukur. Nah, nanti validitas isi ini bagaimana caranya? Ini harus diperhatikan di sini. Tes harus dapat mengukur sampai seberapa jauh tujuan pembelajaran tercapai ditinjau dari materi yang telah diajarkan. Penekanan materi yang akan diujikan harus seimbang dengan penekanan materi yang telah diajarkan. Materi pembelajaran itu untuk menjawab soal-soal ujian yang sudah pernah dipelajari. Jadi nanti di sini adalah materi pelajaran itu untuk menjawab soal-soal yang akan kita ujikan sebenarnya. Nah, nanti di sini validitas isi itu siapakah yang menilai atau mengecek untuk validitas isi? Di sini untuk menilai apakah instrumen itu mempunyai validitas isi yang baik atau tidak, tinggi atau tidak. Ini di sini sebenarnya ada dua, baik atau tidak, tinggi atau tidak. Yang jelas adalah dia itu boleh digunakan atau tidak gitu. Dia melalui expert assessment ini peneliti yang telah atau penelitian yang dilakukan oleh para pakar. Jadi nanti di sini adalah untuk menilai validitas isi itu dia seorang pakar. Jadi semua kriteria penilaian soal tes harus disetujui semua oleh validator. Siapa validator itu?
Ya pakar ketika kita tes instrumennya itu matematika, ya pakarnya adalah mungkin guru matematika, mungkin yang bergerak di bidang profesional di bidang matematika, seperti kayak gitu. Jadi nanti di validitas isi ini, dia menilai apakah kisi-kisi yang dibuat itu sudah sesuai atau belum. Jadi nanti yang dibuat oleh pembuat tes ini menunjukkan klasifikasi kisi-kisi yang telah mewakili isi yang diukur atau belum. Kemudian dari segi bahasa, dari segi materi yang tadi. Jadi nanti di sini adalah ini harus mengukur seberapa jauh tujuannya. Jadi apakah soal yang kita buat itu sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Nah, nanti penekanan materinya, apakah sudah seimbang atau belum. Jadi nanti kayak gitu. Nah, nanti sebenarnya adalah sebelum kita melakukan uji daya beda, kita harus menggunakan validitas ini isi terlebih dahulu. Jadi nanti prinsipnya adalah ketika kita punya draft alat ukur atau tes, kita serahkan ke pakar dulu. Nah, nanti biar dari soal-soal kita itu draftnya itu dicek oleh pakar, diteliti apakah nanti sesuai dengan kisi-kisi atau belum, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum, dari materinya bagaimana, dari segi bahasanya bagaimana. Nah, nanti kalau itu sudah dari pakar itu oke, ya kita lanjutkan ke menghitung tingkat kesukaran, daya beda, dan seterusnya. Tetapi kalau pakar itu belum oke atau ada revisi dari pakar, maka kita harus merevisinya kembali. Jadi harus kita revisi, kita uji validitas isi lagi oleh pakar lagi. Sampai semuanya oke kan itu. Nah, nanti di sini ada juga validitas konstruk atau konstruksinya. Sebuah tes dikatakan mempunyai validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir. Jadi nanti di sini biasanya jarang sekali mahasiswa atau guru itu menggunakan atau melakukan validitas konstruksinya ini. Tetapi walaupun tidak dilakukan, dia itu sudah menyangkut ke validitas isi. Biasanya untuk pakar itu sudah menilai ini, konstruksinya itu sudah sesuai dengan tujuan atau belum, seperti itu. Walaupun tidak kita tuliskan, oh validitas konstruksi seperti ini, tidak, tetapi biasanya di sini itu dia masuk di validitas isi. Jadi di sini adalah konstruksi dalam pengertian ini bukanlah susunan seperti yang sering kita jumpai dalam teknik, tetapi merupakan rekaan psikologi. Suatu rekaan dibuat oleh para ahli ilmu jiwa sesuai dengan tujuan tertentu. Jadi nanti di sini selama ingatan, pemahaman, aplikasi, dan seterusnya. Kita biasa mengenal dengan level kognitifnya, C1, C2, C3, dan seterusnya. Jadi di situ sebenarnya kita cek konstruksinya itu apakah kalau kita gunakan tes untuk SMP, apakah memuat komponen ingatan, pemahaman, atau yang lain, seperti kayak gitu. Jadi validitas konstruksi ini dia seringkali masuk di validitas isi. Yang mengecek adalah pakar. Jadi kita tidak ini pada prakteknya penelaan terhadap validitas isi dan konstruksi itu sering menjadi satu. Ini sering sekali. Maka saya beri catatan khususnya. Kemudian ada juga yang validitas pengukuran setara. Ini juga jarang digunakan. Di sini adalah seberapa jauh siswa sudah diajarkan dalam bidang matematika, kemampuan yang lebih tinggi daripada yang belum diajarkan. Di sini adalah pengukuran setara itu. Kita hanya mengecek apakah materi itu sudah kita ajarkan atau belum. Kita bandingkan dengan siswa yang belum pernah diajarkan dengan yang sudah. Nah, nanti di sini perbandingannya adalah ketika siswa itu sudah pernah diajar oleh materi itu, diajarkan materi tersebut, seharusnya nilainya juga akan lebih tinggi. Jadi nanti di sini
biasanya adalah pengecekan dari validitas. Di sini ada juga validitas pengukuran serentak, ini juga jarang kita lakukan, apalagi ini ada ramalan dan lain sebagainya. Biasanya untuk di pendidikan itu adalah ini, dalam pembuatan alat ukur yang baik, peneliti atau pembelajar itu dikatakan valid jika memenuhi ini. Jadi seringkali kita sebagai mahasiswa pendidikan atau enggak ya guru yang di bidang pendidikan itu, di sini yang dilakukan hanyalah validitas isi, di mana validitas isi itu menyangkut semuanya. Jadi mulai dari validitas isi tersendiri, kemudian yang konstruksi, kemudian yang setara itu sebenarnya yang membandingkan adalah pakar. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesukarannya untuk tes prestasi. Di sini maksudnya adalah tingkat kesukaran itu untuk alat uji untuk tes, bukan angket kan begitu. Kemudian daya beda itu untuk tes prestasi, namanya konsistensi internal untuk angket. Sebenarnya daya beda dengan konsistensi internal itu sama. Cuma ketika kita istilahnya membahasnya adalah tes, soal matematika, ya kita mengatakannya daya beda, membedakan antara yang pandai dengan yang tidak pandai. Tapi ketika kita membahas tentang angket, dia konsisten atau tidak. Soal yang kita gunakan itu apakah nanti menghasilkan konsistensi jawaban siswa yang sesuai atau tidak kayak gitu. Nah, nanti di sini yang kan rumus daya beda ada 4. Nanti kita lakukan, kita lanjutkan ke rumus yang kedua. Yang minggu kemarin adalah ini. Ini yang minggu kemarin untuk daya pembeda soal. Ini yang minggu kemarin kita sudah mencoba di yang nomor 1. Ketika itu. Yang nomor 1 ini sudah tidak digunakan atau jarang digunakan. Tetapi PSNP itu malah menggunakan yang nomor 1. Tujuannya adalah mempermudah guru. Ketika guru itu sudah menggunakan rumus yang ini, biasanya guru itu sudah kok rumusnya panjang sekali. Sebenarnya kan tidak, tetapi untuk memudahkan biar guru itu bebannya itu agak ringan, maka sering kali digunakan adalah yang atas. Dengan kriteria di mana kelompok atas dengan kelompok bawah itu sudah ditentukan kan gitu. Walaupun pada dasarnya adalah kelompok atas dengan bawah itu dia ketentuannya bebas. Berapa persen kelompok atas, berapa persen kelompok bawah itu tidak ada ketentuan yang pasti kan gitu. Tetapi dari pemangku kebijakan itu boleh memastikan nanti NA-nya sekian, NP-nya sekian, seperti itu. Nah, nanti untuk rumus yang kedua dikenal dengan sebutan RPB atau korelasi poin biserial. Jadi nanti di sini biasanya istilah bagiannya adalah korelasi biserial, poin biserial atau korelasi produk momen. Itu sama. Jadi korelasi produk momen atau ini korelasi poin biserial itu sama. Rumusnya panjang seperti ini. Di mana di sini adalah N-nya. Kita langsung ke rumus kedua ini aja. Nih. N itu adalah banyaknya responden. Jadi nanti kita ingat-ingat lagi, N adalah banyaknya responden kita. X kali Y adalah dia perkalian atau korelasi antara X nilai per butir dikalikan dengan Y. Y adalah skor total. Jadi kalau sama kita ambil ini yang nomor 21 nggak perlu kita coba saja.
Kita kembali ke slide ini aja. Nah, pakai ini aja yang kita uji cobakan. Jadi nanti untuk hari ini kita membahasnya adalah bagaimana kita membuat ini daya beda menggunakan korelasi poin Bézier. Rumusnya adalah N kali sigma X kali Y. Jadi kalau kita menggunakan Excel, penggunaan rumus ini langsung saja kita buat seperti kayak gitu. Sebenarnya untuk korelasi ini ada rumus langsungnya ada, tapi nanti kita gunakan aturan yang standar aja atau yang manual. Di mana nanti tujuannya adalah apapun rumus yang diberikan biar kalian untuk penggunaan Excel-nya itu lebih familiar kan seperti itu. Nah, ini yang sebagai contoh adalah data yang berbeda dengan yang kemarin. Nanti untuk tugasnya untuk hari ini adalah melanjutkan data yang kemarin. Jadi data yang kemarin itu silahkan tambahkan sheet-nya lagi untuk daya beda kedua. Seperti itu. Dengan aturan rumus yang kedua di sini. Ini kita ibaratkan sebenarnya sama. Kita punya beberapa soal. Yang saya ambil adalah 5 sebagai contoh sebenarnya. Kemudian Y-nya ini adalah skor total. Prinsipnya adalah sama. Ketika kita melihat rumus seperti ini, biar rumusnya kelihatan, saya tulis saja. Kita split aja lebih enak. Garisnya kita hilangkan. Kita ambil splitnya ini. Tujuannya rumus biar tampak. Yang pertama ketika kita dihadapkan oleh rumus seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan satu persatu. Kalau yang pertama N-nya, N itu jelas, N itu sama saja dengan banyak responden atau yang ikut tes N-nya. Berarti di sini sudah jelas ada berapa nanti kan gitu. Kemudian X kali Y, maka dia itu perkalian antara X nilai per item dikalikan Y. Berarti di bagian sini kita tambahkan aja kolom baru, di mana untuk melihat X kali Y. Kita punya, ketika kita gunakan cara yang langsung atau manual, kayak gini, X berarti kan kita punya ini. Pada prinsipnya adalah X itu dia boleh berpindah-pindah setiap nilai X per item ini. Tetapi Y-nya perkaliannya itu dia tidak boleh ganti kolom. Prinsipnya adalah seperti itu. Jadi kalau di sini kita kalikan biasa, cuma Y-nya itu tidak boleh ganti kolom. Kita tekan F4 sampai di depan kolom G ada simbol S atau dolar itu. Dia tujuannya adalah, ingat, kalau wujudnya kayak gini, dia tidak boleh ganti kolom. G-nya itu tidak boleh berubah. Jadi ketika kita ini perkaliannya di sini dia ini kali sini, bawahnya juga iya. Dia menyesuaikan. Ketika kita tarik ke samping, ini juga sama. Dia menyesuaikan ini. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita tarik saja. Nih. Jadi di bagian sini sudah punya X, Y. X kali Y-nya sudah ada. Kemudian sigma X, sigma Y. Berarti kita perlu adanya jumlah. Ini jumlah. Berarti ketika jumlah kita ambil aja dengan perintah sum. Ini untuk jumlah X-nya. Di masing-masing butir kita tarik saja. Kemudian sigma Y kita juga tarik sampai Y.
jumlahnya ini. Ini sudah punya. Kemudian ada lagi untuk yang belum yang mana? X kuadrat. X kuadrat di sini nilainya, kalau yang ini, dia kan pilihan ganda, nilainya hanya 1 dan 0. Maka nilai X kuadrat dia tetap sama. 1 kuadrat tetap 1, 0 kuadrat juga 0. Tetapi ingat ketika kita menghitung angket, nilai X kuadrat dia berbeda. Seperti itu. Jadi nanti di sini tuh ketika kita membuat soal pilihan ganda, X kuadratnya itu dia itu sama, tetapi uraian atau angket dia berbeda. Di uraian itu juga boleh menggunakan ini. Di sini yang belum ada adalah sigma X dikuadratkan atau jumlah kuadrat, jumlah pangkat 2. Angkat saya beri label ini aja. Kayak gini. Berarti di bagian sini kita ini pangkat 2. Seperti itu. Kemudian sigma Y kuadrat. Y kuadrat berarti setiap Y kita kuadratkan. Kita perlu kolom lagi Y pangkat 2. Ini yang kita kuadratkan adalah Y-nya. Seperti ini. Nah, ini. Kemudian ada lagi untuk sigma Y dikuadratkan. Seperti ini jumlahnya Y kita kuadratkan. Ini, di sini Y. Kita beri warna saja biar enak. Bahwa dia itu untuk Y-nya. Seperti ini. Tinggal untuk korelasinya, korelasi poin berserialnya, RP bis kita gunakan, kita buat di sini itu kita sesuaikan kurungnya. Jadi kita mulai dari N. N-nya di sini dia kita jumlahkan saja. Ada kon. Di sini untuk kon itu atau menghitung, kon sendiri dia menghitung angka. Kon A itu dia yang tidak kosong. Kon blank dia menghitung sel yang kosong. If itu jika ada syaratnya. Jadi nanti kita bisa menggunakan kon A saja. Jadi menghitung yang tidak kosong. Tujuannya apa? Nanti dihitung aja banyak responden ini berapa kan seperti itu. Nah, kita hitung kayak gini. Ternyata banyak responden adalah 20 seperti itu. Ini biar tampilannya standar aja ini 20. Jadi jumlahnya di sini ada 20 responden. Tinggal kita kalikan sama dengan kita kalikan dulu ini X kali Y. Kita punya sigma X kali Y di sini nanti. Ya, kalau sigmanya belum ada, kita tambahkan lagi aja, kita tarik ke kanan lagi. Ini untuk jumlah X kali Y. Nih. Kemudian dikurangi dengan perkalian X kali sigma X kali sigma Y. Sigma X-nya ini dikalikan sigma Y. Nah, nanti kalau ini nanti kan untuk menghitung RP bis-nya, RP bis itu kan dia berjalan. X-nya berganti-ganti antara X butir nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi Y-nya hanya satu sel. Maka kita harus tetapkan atau kita absolutkan. Nih. Ini. Kemudian kita tambahkan kurung lagi untuk menghitung bagian pembilangnya. Dibagi dengan penyebutnya. Akar. Akar itu dalam Excel rumusnya adalah square root atau SQRT. Angkanya adalah sama. Kita gunakan ini.
N-nya tadi rumusnya adalah ini. Kon A ini. Ini untuk rumus. Kali sigma X kuadrat. Tetap di sini. Sigma X. Kenapa? Nilainya tadi 10. Jangan lupa kita tambahkan kurung lagi. Ini dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Ini kalau ini ada pengurangan lagi, ada operasi lagi, kita tambahkan kurung lagi. Kemudian kita kalikan lagi yang di bagian sini. Kalikan N, kita ambil, ini kita copy. Ini kalikan Y kuadrat. Kali Y kuadrat. Ketika ada Y, jangan lupa kita tekan F4. Ini. Kita ambil kurung lagi. Dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan. Nih, yang ini tadi bukan yang ini. Di sini seharusnya adalah sigma Y kuadrat. Dia adalah ini. Kita tekan F4. Kayak gitu. Kalau sudah, jangan lupa kurung itu sangat mempengaruhi sekali. Contohnya ini. Jadi di sini 120 berarti ini ada kesalahan dalam menggunakan kurung. Tidak mungkin untuk RP bis korelasi itu nilainya di atas 1. Nilai RP bis itu di antara, jadi RP bis itu di antara min 1 sampai dengan 1. Jadi RP bis korelasi itu nilainya berkisar antara dia min 1, jadi ini min 1 RP bis sampai dengan 1. Tidak mungkin nilai R itu dia tidak di rentang ini. Itu tidak mungkin. Jadi nanti di sini ada kesalahan dalam kurung. Kita cek kembali. Ini perkaliannya X kali Y. Kemudian kita kurangi dengan P kali itu. Sigma X kali sigma Y di bagian sini dia I. Jadi yang I di sini X Y-nya untuk nomor 21 adalah ini I23 di bagian sini. Seperti itu. Nah, di sini min 0,51 tadi kesalahannya adalah di pemilihan ini. Kalau kurung saya kira tadi nggak masalah. Jadi nanti di bagian sini ini. Tetapi nanti nggak ada masalah, nggak ada salahnya ketika kurung itu kita cek kembali. Ini perkaliannya yang bagian depan sini. Ini untuk di bagian ini. Kemudian kurung utama pembilang. Dia adalah ini semua. SQRT kita gunakan ini itu kurung yang pertama. Yang warna ungu adalah untuk menghitung ini. Dikurangi dengan warna hijau. Jadi kurung ini sudah benar. Oke, jawabannya ini tinggal kita tarik ke kanan. Nah, nanti kriteria masih sama seperti yang daya beda yang kemarin. Jika nilai RP bis ini lebih dari sama dengan 0,3, maka baik atau digunakan nanti. Jika tidak, dia
tidak baik. Seperti itu. Nih. Jadi di sini yang baik ada 2, yang tidak baik, yang baik ada 3, yang tidak baik ada 2. Nah, di sini. Jadi di bagian sini itu kalau kita hitung ini manualnya. Nah, kemudian kalau yang tadi seumpama kita menggunakan tidak pakai yang ini, apakah sama atau nanti? Kita bisa menggunakan, contoh saja kita ambil di nomor 21. Kita tambahkan aja di bagian sini. Nih. Di sini adalah sigma dari atau jumlah X kali Y. Ini sebenarnya juga ada. X kali Y, kalau kita punya ada sum itu ada banyak sekali. Ada sum biasa, sum if. Sum biasa itu menjumlahkan angka semua. Sum if itu jika ada syaratnya. Sum produk itu jika untuk perkalian, sum square itu untuk kuadrat. Jadi nanti ketika kita pengen menggunakan jumlah dari perkalian, kita gunakan sum produk. Array itu adalah nilai X1-nya atau nilai X-nya. Ini kita blok. Kalau array itu, kalau perintahnya di sini adalah array, maka kita blok saja. Kita kalikan dengan yang kedua. Nih dengan Y. Jangan lupa Y itu kita tekan F4. Soalnya kalau Y itu hanya satu kolom. Kalau X itu dia boleh berpindah. Jadi nanti di bagian sini nilainya akan sama dengan di bagian ini. Itu sama. Jadi itu supaya boleh-boleh saja menggunakan jumlah kayak gini. Tanpa ada di X, Y yang di bagian sini. Ini saya gunakan, saya tambahkan dengan manual kayak gini. Tujuannya ketika kita itu lupa dengan formula di Excel, kita bisa menggunakan aturan biasa. Jadi perkalian dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini kita hanya membahas tentang di rumus keduanya. Nanti silahkan dikerjakan untuk tugasnya sama seperti yang kemarin datanya, tambahkan sheet baru. Seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Jadi untuk yang kali ini hanya memperlihatkan bagaimana kita menghitung rumus yang kedua. Nanti kalau sama ini sudah nggak ada masalah, ya kita akhiri saja. Nanti rekamannya saya uploadkan seperti biasa di Open Learning, seperti itu. Untuk waktu pengerjaannya nanti maksimal adalah hari Minggu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum. Jadi nanti silahkan kalau ada kan boleh aja lewat grup itu juga boleh. Ini sekalian saya cek untuk presensi nanti. Jangan lupa untuk presensi. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Pak, materinya diisi apa enggak? Daya beda kedua. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja ya. Oke. Silakan lanjutkan ke materi tugas kalian. Untuk kali ini saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.